Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para subscriber yang komen. Pertanyaannya adalah lebih baik saham ada bandar atau tidak. Nah, ini terkait bandarmologi. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Jawabannya singkat. Menurut kami lebih baik ada saham atau memilih saham yang ada supirnya atau yang ada ya bandarnya atau yang ada big money di dalamnya. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Alasannya sederhana, arahnya jelas. Kalau ada big money di dalamnya, arahnya pasti dia ingin mengambil keuntungan. Entah itu berhasil dia melakukan atau gagal, itu urusan nomor sekian. Tapi arahnya jelas. Kita hanya perlu tahu bagaimana polanya dia, bagaimana caranya dia, dan bagaimana psikologis dia. Karena apa? Setiap big money, setiap broker itu punya pola yang beda-beda. Jangan disamakan. Misalkan Anda pakai analisa bandarmologi gitu, disamakan antara satu dengan yang lain. Beda, beda. Kami pernah menemukan sebuah saham yang labanya turun drastis ya. Retail itu udah pergi, big money masih akumulasi, gila itu, dan harga sahamnya naik. Itu beda-beda, jadi harus harus dipahami. Nah, contoh yang tanpa supir ini ya, contoh tanpa supir. Kenapa kami tidak mendekati saham yang tidak ada supirnya? Ini kami sengaja membuang kodenya ya. Jadi kalau tanpa supir itu seperti ini, tanpa arah ini ya, turun aja terus ya. Kalau misalkan turunnya agak cepat itu pasti di markdown ya. Turunnya agak cepat itu pasti di markdown. Ini 2021 sampai 2023 itu turunnya alon-alon sekali. Ini bukan diiris tipis-tipis, ini nggak ada supirnya, udah jelas ya. Nggak ada yang akumulasi, nggak ada yang nahan, pelan aja terus, udah dibiarin aja. Dan sangat aneh kalau misalkan Anda masuk di saham seperti ini ya. Kecuali kalau sudah mulai ada yang akumulasi, boleh lah, atau sudah ada titik supportnya, boleh lah. Ini kan belum ada titik supportnya, ini belum ketemu di mana titik supportnya ya. Nah, ini contoh ya teman supir. Nah, ini contoh yang pakai supir. Lihat, arahnya jelas, akumulasi naik ya, habis itu buang, akumulasi naik, kan gitu aja. Jadi enak kita mengikuti gitu. Tidak perlu pakai rumus-rumus yang pusing-pusing gitulah, gak usah ya. Jadi istilah katanya Anda mau ikut angkot gitu, pak, saya mau masuk dong ya, waktunya turun ya kan, kita juga turun gitu loh sederhananya. Cuman sekali lagi nggak semudah apa yang saya sampaikan, banyak teknik psikologis yang harus kita kuasai dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda mengatakan saham itu kan yang ada supirnya yang saham-saham kapitalisasi kecil, kata siapa ya? Saham besar juga ada supirnya itu, walaupun tidak semua, tapi terkadang memang ada. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan tidak, semua saham itu yang besar tidak ada supirnya, enggak. Karena apa? Teori di pasar modal itu mudah. Yang banyak uang dia bisa banyak mengatur harga, itu memang betul. Cuman bukan berarti gini, saya banyak uang nih saya bisa mengatur, enggak. Karena butuh keahlian, butuh teknik yang luar biasa, dan kemudian butuh yang namanya psikologis mental yang sangat matang. Jadi semua sudah terlatih. Jadi kalau misalkan Anda punya uang banyak, jangan mentang-mentang punya uang banyak langsung dianggap bisa mengelola harga saham. Enggak. Ini contoh harga saham besar yang ada supir. Lihat ini. Kenapa saya katakan ada supirnya? Tertahan di sini. Ini kan ada akumulasi. Walaupun mungkin bukan bandar, tapi ya kenyataannya ini ada yang akumulasi gitu loh. Kemudian naik. Harga sahamnya 6.800 ya. Itu saham besar. Nah, saya mengatakan ini pengalaman ya. Rata-rata pergerakan saham itu tidak natural. Ya. Kenapa? Karena siapa yang memiliki banyak uang bisa menahan harga saham, Anda juga bisa melakukan ya. Bisa menahan itu bisa. Tapi kalau urusan menaikkan, distribusi itu aduh yang lain. Tapi kalau hanya menahan itu bisa. Kalau misalkan Anda mengatakan seperti ini, berarti lebih baik saya tidak usah masuk di saham dong, semuanya diatur. Enggak.
Justru saya katakan ya, justru kalau Anda paham polanya, Anda akan lebih menikmati. Karena kenapa? Bandar juga memilih saham-saham yang ada alasan untuk menaikkannya. Jadi tidak serta-merta saham busuk masuk, enggak. Menurut saya enggak seperti itu. Ya memang ada yang model seperti itu, tapi sedikit lah, itu penjaga asli daripada saham itu. Tapi kalau udah kelompok tertentu yang datang, dia akan milih saham-saham yang valuasinya juga enak, sentimennya ada, gitu-gitu. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar Anda lebih memahami bahwasanya pasar modal itu sesuatu yang bisa dianalisa baik melalui fundamental, teknikal, atau mungkin Anda yang mengikuti mazhab bandarmologi. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga channel kami terus bisa berkembang agar bermanfaat untuk Anda dan membuat saham Anda selalu hijau.